Jadi yang penting adalah Bapak Ibu ikuti dulu ketika memenuhi syarat seluruh proses termasuk urusan tesnas. Abaikan dulu pemikiran lulus tidak deprop dan tugas dari BKN sebagai Panselnas. Abaikan dulu sekarang. Yang penting Bapak Ibu konsentrasi, Bapak Ibu mempersiapkan diri, melengkapi dokumen-dokumen administrasi untuk daftar dan mengikuti proses. Abaikan dulu pemikiran tentang urusan lulus tidak lulusnya. Itu klunya. Jadi kami minta bantuan juga ke perangkat daerah, selama di instansi masing-masing memenuhi syarat untuk daftar, maka yang penting daftar dulu. Baik itu yang pelamar di murni di tahap 2 maupun lanjutan yang tahap 1 atau yang teman-teman yang database BKN ini yang utama database BKN yang belum daftar, yang utama itu. Yang utama itu. Jadi Bapak Ibu selama memenuhi syarat, yang penting daftar dulu, ikuti seluruh proses, abaikan dulu pemikiran mengenai lulus tidak lulus. Seperti itu. Terus yang berikutnya, penetapan paruh waktu untuk R3 teknis akan ditempatkan di bekerja atau di unit yang sudah kami lamar, apakah statusnya seperti P1? Terima kasih. Bapak Ibu, sementara informasi yang kami dapatkan, sambil nanti kami menunggu kepastiannya, maka ditempatkan di instansi yang Bapak Ibu hari ini bertugas. Jadi info awalnya seperti itu, ditempatkan di unit kerja Bapak Ibu bertugas. Seperti itu. Nah terus yang berikutnya apakah gelombang 2 ada formasinya? Jumlahnya berapa? Kalau ada apakah gelombang 1 bisa ikut kembali tapi menjadi prioritas utama? Ibu Ati untuk yang data yang di gelombang 1 maka itu sudah menjadi bagian dari penataan non ASN oleh BKD dan BKN. Jadi untuk yang sudah ikutan SKD di gelombang pertama tidak bisa masuk di gelombang kedua karena datanya sudah ada. Tentang formasi di gelombang kedua, gelombang pertama memang kita menyisakan formasi baik di nakes maupun di teknis. Itu jadi bagian peluang untuk yang di gelombang 2 ikutan proses ke P3K-nya untuk yang formasi. Tapi di luar itu Bapak Ibu izin urusan kita bukan hanya cerita mengenai formasi, tetapi urusan kita ada misi penataan non ASN. Sehingga yang penting ikut dulu. Untuk yang informasi lengkap tentang formasi silahkan diikuti, tetapi itu tidak menjadi satu-satunya urusan. Urusan kita adalah urusannya misinya salah satunya adalah penataan non ASN. Untuk prioritas-prioritas kita ikuti apapun yang regulasi pusatnya, karena CASN itu ada regulasi yang dikawal terus oleh Kemenpan dengan BKN. Terus yang berikutnya dari SM. Pak Fahri ini dari SMK Tuci Kedung, ada pegawai TK2 yang TMS, Pak. Itu untuk solusinya bagaimana, apakah bisa ikutkan ke gelombang kedua? Ya, selama yang bersangkutan TMS, maka yang bersangkutan ikut ke gelombang kedua. Yang selama TMS, SKD lain hal, tapi selama yang TMS ikut ke gelombang kedua. Terus untuk yang full waktu atau paruh waktu yang notabene kerja 24 jam seperti Dakar, BPBD atau instansi lain yang kerja 24 jam karena kerjanya sehari. Nah, oh ya ini Bapak Ibu, nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Jadi Bapak Ibu di BPBD atau mungkin kabupaten kota ada di Dakar yang kerjanya 24 jam, bukan berarti ketika paruh waktu kerjanya hanya separuh dari yang P3K-nya. Tidak seperti itu. Kerjanya kalau Bapak Ibu, kalau Pak Naufal hari ini sudah bertugas sebagai non ASN di pemerintah Jawa Barat, maka tugasnya seperti yang Bapak lakukan di 2024. Nanti untuk setelah kita tetapkan formasi penetapannya apa itu P3K dan P3K per waktu.
Pak, gimana ceritanya tahap 1 yang di BKN formasi hanya 4.000, kenapa untuk tahap 2 7.000? Nah, mungkin tadi ada Miss Ibu Siva Fauzia yang disebut 7.000 yang tadi itu adalah peserta pendaftar yang masuk sampai tadi malam, bukan tentang formasi. Kalau formasi memang dimunculkan